Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik, Bu. Ada temannya yang tidak hadir? Tidak ada, Ibu. Baik, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Lupa, Ibu. Jadi, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, saya ingat Ibu kemarin Ibu kasih tugas orangnya. Kalian tidak mengerjakan? Ya. Saya sudah kerja, Ibu. Saya, Ibu. Ada? Bu. Kenapa anak kami yang mengerjakan tugasnya? Oke, Yai. Lupa, Ibu. Baik, sebagai hukumannya anak kami pimpin grupnya berdua ya. Baik, Ibu. Teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak Utami. Lain kali tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Baik, Ibu sudah share PPT-nya. Lanjutan dari materi minggu lalu. Nah, materi hari ini yaitu misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, di sini adapun prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW yang pertama mengajarkan ketauhidan. Pada masyarakat Arab jahiliyah terdahulu terdapat suatu kepercayaan berbagai Tuhan seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan dan bintang, penyembahan jin, ruh, dan arwah nenek moyang, dan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, sementara itu Islam datang dengan membawa ajaran tauhid, yang dimana penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa, yang tak beranak dan tak pula diperanakan. Yang kedua yaitu kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW mendapat tugas mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan sementara itu ajakan Nabi Muhammad SAW itu bertentangan dengan kondisi masyarakat Mekah yang notabene atau kebanyakan yang menyembah berhala. Yang ketiga yaitu menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Masyarakat Arab pra-Islam tidak percaya kepada hari kebangkitan, hari pembalasan, sampai di antara mereka ada yang bertanya-tanya. Mereka bertanya-tanya, mana mungkin tulang belulang yang sudah hancur dapat dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Nah, padahal Islam itu mengajarkan dan memperingatkan kepada manusia bahwa dunia ini hanya sementara dan tempat yang abadi adalah akhirat. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW itu memprioritaskan dakwanya kepada ajakan untuk mempercayai adanya hari pembalasan.
mereka perlu menjaga kehidupannya untuk selalu sesuai dengan aturan dan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan akan mendapat balasan kebaikan. Nah, sebaliknya, setiap kejahatan akan mendapat balasan yang setimpal. Nabi Muhammad SAW berusaha meyakinkan para pengikutnya akan janji Allah bagi orang yang beriman. Yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam terdapat pada suatu tradisi yang melanggar etika atau akhlak dan hak asasi manusia, seperti masyarakat Mekah yang terkenal dengan masa jahiliyah. Bukan mereka bodoh dalam intelektual, tetapi mereka bodoh dalam perilaku yang cenderung merusak sosial dan tatanan pribadi. Mereka terbiasa melakukan judi, pembunuhan, dan minum khamar. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW secara bertahap merubah perilaku mereka sehingga menjadi makhluk yang baik dan benar. Nabi Muhammad mencontohkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nabi Muhammad sudah terkenal dengan Al-Amin sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Masyarakat Mekah mengakui akan kebaikan dan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mengabadikan akhlak Nabi Muhammad dalam Quran surah Al-Qalam. Yang kelima, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Di dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam terdapat tradisi perbudakan manusia. Jual beli budak merupakan hal yang sudah biasa. Perbuatan itu mereka lakukan tanpa penyesalan, seolah tanpa dosa. Sedangkan Islam mengajarkan manusia itu sama derajatnya, hanya takwa yang membedakan mereka. Nah, kehadiran Islam justru untuk mengangkat martabat mereka yang tertindas seperti para duafa dan fakir miskin. Perbedaan inilah pada akhirnya membawa benturan antara masyarakat Arab kafir dan mukmin di tanah Arab Mekah. Selain itu, tradisi yang melanggar hak asasi manusia adalah menganggap wanita sebagai aib keluarga. Kebiasaan membunuh dan mengubur anak wanita menjadi alat untuk menghilangkan aib keluarga. Islam datang untuk memuliakan dan mengangkat derajat manusia pada posisi yang tinggi dan terhormat. Nah, bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad? Nah, pada umumnya orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakat mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah tersebut. Salah seorang tokoh masyarakat Quraisy yang selalu menghalangi gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Lahab. Ia mulai menghasut masyarakat Arab Quraisy supaya membenci Nabi Muhammad SAW dan Islam. Bahkan Abu Thalib, paman Nabi yang memelihara dan mengasuhnya sejak kecil, juga diasuh untuk melarang Nabi Muhammad SAW agar tidak menyebarkan ajaran Islam. Ia mendapatkan ancaman dan dipaksa untuk memenuhi keinginan masyarakat Quraisy tersebut. Nah, pada suatu ketika Abu Thalib membujuk Nabi Muhammad SAW agar bersedia menghentikan kegiatan dakwanya karena banyak orang masyarakat kafir Quraisy yang mengancamnya bila ia tidak berhasil membujuk Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwanya. Namun permohonan pamannya itu tidak dikabulkan. Bahkan ia berkata tegas, "Wahai pamanku, demi Allah, sekiranya matahari diletakkan di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku supaya aku berhenti berdakwah, pasti aku tidak akan mau berhenti berdakwah sampai Allah memberiku kemenangan atau aku binasa dalam perjuangan." Nah, mendengar perkataan dan tekad bulat Nabi Muhammad untuk terus berjuang
Abu Thalib tidak bisa berbuat banyak kecuali menyerahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad. Hanya saja ia berpesan agar waspada dalam menyebarkan dakwah Islam dan berusaha menghindari ancaman masyarakat Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy tidak berani berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad untuk memintanya agar meninggalkan kegiatan dakwah karena mereka masih memandang posisi sosial pamannya, yaitu Abu Thalib. Tetapi mereka berani mengambil tindakan terhadap keluarga dan para sahabat Nabi. Nah, mereka gagal dalam melakukan pendekatan melalui jalur keluarga. Akhirnya pimpinan masyarakat Quraisy lainnya menjumpai Abu Thalib yang membujuknya agar bisa menghentikan dakwah keponakannya itu. Kali ini bukan ancaman yang diberikan, melainkan tawaran. Ia menawarkan seorang pemuda tampan bernama Amrah ibnu Walid yang usianya sebaya dengan Nabi Muhammad. Lalu mereka berkata, "Hai Abu Thalib, Muhammad saya tukarkan dengan pemuda ini. Peliharalah orang ini dan serahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh." Nah, mendengar ancaman dan tekanan itu, Abu Thalib menjawab dengan suara lantang, "Hai orang fasik, silahkan dan berbuatlah sesukamu. Aku tidak takut." Kemudian Abu Thalib mengundang keluarga Bani Hashim untuk meminta bantuan dan menjaga Muhammad dari ancaman dan penganiayaan kafir Quraisy. Setelah gagal melakukan tekanan kepada Nabi Muhammad dan Abu Thalib, pimpinan Quraisy mengutus Utbah ibnu Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad agar menghentikan dakwanya. Untuk itu, ia menawarkan beberapa pilihan kepada Nabi Muhammad. Lalu ia berkata, "Hai Muhammad, bila kamu menginginkan harta kekayaan, saya sanggup menyediakan untukmu. Bila kamu menginginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu menjadi raja. Dan bila kamu menginginkan wanita cantik, saya sanggup mencarikannya untukmu. Tapi dengan syarat kamu mau menghentikan kegiatan dakwahmu." Mendengar tawaran itu, Nabi Muhammad SAW menolaknya dengan tegas. Lalu Nabi Muhammad membaca ayat-ayat Al-Quran. Utbah bertunduk malu dan hati kecilnya membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Kemudian ia kembali ke kaumnya dan menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Kemudian ia menganjurkan kepada masyarakat Quraisy dan kawan-kawan untuk menerima ajakan Muhammad SAW. Nah, itulah tadi respon dari masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW selama di Mekah. Nah, apa modal dari kesuksesan Nabi Muhammad SAW selama berdakwah di Mekah? Yang pertama itu Nabi Muhammad sabar, gigih dan ulet, berakidah yang benar dan kuat, akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran, kesetaraan derajat. Jadi Nabi Muhammad itu tidak membeda-bedakan antara bangsawan dan budak, antara yang kaya dan juga. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, ada yang ingin bertanya? Hai Bu. Ya, Nak Devianti, silahkan. Adapun pertanyaan saya di sini Bu, yaitu apa tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW selama berdakwah di Mekah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Adapun tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, yang pertama itu Nabi Muhammad mengalami penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap Nabi Muhammad, dan di mana Nabi Muhammad itu dihina sebagai orang gila,
tukang sihir, anak celaka, dan lainnya, dengan sebutan penghinaan lainnya. Sekian, sudah dipahami? Iya, sudah Bu, makasih Bu. Baik. Mungkin sekian dari pertemuan kita pada hari ini. Ibu ada tugas untuk kalian, yaitu kalian merangkumkan semua pembahasan kita pada hari ini. Ibu tutup ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.